Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Romi Muhammad Ramdhani, akan menjawab pertanyaan mengenai siapa yang berwenang mencegah dan memberantas kasus korupsi. Oke, pertanyaan tentang korupsi ini ataupun pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab adalah berdasarkan dari kelas yang saya ampu, kelas yang saya ajar. Jadi seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab cukup panjang lebar daripada diketik, saya memutuskan untuk dijawab melalui video rekam. Pertanyaannya dari Nisa. Saya samarkan nama belakangnya ya, biar tidak dicari oleh banyak umat Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya. Ya Nisa, saya mau menjawab. KPK kan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dalam rangka mencegah dan memberantas kasus korupsi itu, lembaga yang paling berwenang, lembaga yang mana ya Pak? KPK atau Polri? Jadi kan saya garis bawahi ya, ada dalam rangka mencegah dan memberantas, terus yang berwenangnya siapa? Untuk mencegah, jawaban saya adalah tidak ada lembaga yang paling berwenang sebenarnya, karena semua porsi unsur masyarakat memiliki wewenang ini. Maksudnya unsur masyarakat ini apa? Unsur masyarakat dari paguyuban organisasi, keluarga, bahkan yang sampai skop semakin besar. Artinya untuk mencegah semua unsur di Indonesia punya wewenang yang sama tingginya, karena tinggi rendah bisa menjadi sebuah persepsi dalam hal ini. Pencegahan korupsi. Nah, lalu yang perlu ada dasar hukumnya adalah tentang pemberantasan korupsi. Jadi pertama saya akan mengacu kepada dasar hukumnya apa saja nih tentang korupsi. Dasar hukum tentang korupsi ini ada di undang-undang yang Anda lihat di depan layar Anda. Nah, ada revisinya ya. Ada revisinya. Jadi hasil pencarian saya tentang hukum positif ataupun artinya hukum yang berlaku saat ini mengenai ataupun dasar hukum mengenai korupsi ada di depan. Yang ada saya kasih garis panah adalah ada revisinya, ada pembaharuannya gitu. Setelah tahu dasar hukumnya, oke, maka akan diketahui setelah Anda nanti baca-baca melihat lembaga yang berwenang untuk memberantas korupsi adalah KPK. KPK nanti punya tugas, oke, di undang-undang KPK ini tugasnya apa? Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tingkat korupsi. Jadi poinnya adalah KPK ini nanti akan melakukan koordinasi dengan kepolisian juga kejaksaan, unsur-unsur yang biasa terlibat dalam penegakan hukum korupsi dan polisi dan jaksa. Nah dari sana jadi antara Polri sama KPK sebenarnya punya unsur, punya kekuatan untuk berkoordinasi. Hanya saja kan saat kita melihat kepada sejarah kenapa KPK muncul, KPK itu kan muncul karena jaksa dan polisi dianggap belum mampu, akibatnya muncul KPK. Demikianlah. Munculnya untuk apa ya? Untuk membantu koordinasi dan tugas selanjutnya. Ada hal penting teman-teman yang pendengar kuliah bahwa ciri khas dari korupsi itu nanti adanya kerugian negara. Jadi seandainya kita lihat dari definisi korupsi, ada unsur-unsurnya nih yang saya ataupun yang ditampilan kapital dan garis bawah underline gitu ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain kan gitu ya, jelas ada melawan hukumnya. Lalu apalagi yang saya tekankan ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi teman-teman, pelaku korupsi atau koruptor ini akan menjadi pejabat negara. Ya, mengapa ini bisa terjadi? Karena unsur dari pasalnya adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka siapa yang bisa secara langsung bisa memperkaya diri orang lain, ya orang terlibat dengan negara itu. Maka ini adalah pasal untuk pejabat negaranya. Maka kalau Anda lihat orang-orang koruptor yang kena KPK adalah para pejabat negara. Lantas bagaimana apabila ada kehilangan uang tapi bukan pejabat negara? Maka yang paling pas adalah pasal mengenai penggelapan, yaitu di pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ada kata kuncinya di sini, barang siapa kan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu milik orang lain dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kata kuncinya adalah dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, artinya orang ini berenang. Contohnya apa? Seorang bendahara keras kan dia bendahara ya. Terus tapi misalnya ada uang kas yang didelap istilahnya, diambil menjadi bagiannya. Nah, itu nanti kategorinya menjadi pengelap. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara korupsi dengan penggelapan. Lalu apalagi tentang penjara mungkin jadi pertanyaan ya. Kalau yang kurang menyimak di perkuliahan saya, mengapa dendanya hanya tanda kutip 900? Ingat bahwa KUHP kita disadur dari zaman dulu Belanda, sehingga yang diganti hanya rupiahnya dari dulu golden gitu. Sehingga ya belum banyak perubahan sampai nanti kemudian hari ada perubahan ataupun Indonesia punya KUHP secara mandiri. Demikian jawaban saya Nisa, semoga membawa pencerahan ya. Romi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.